Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham perbankan ya, khususnya BRI, BMRI, dan BRIS ya. Ini sesuai dengan request dari teman-teman di komunitas ya. Jadi ini saya utamakan yang sudah duluan ya di komunitas. Ini BMRI, Pegas belum ya, nanti Pegas BMRI, BRI, dan BRIS ya, besok setelah ini baru Pegas. Bank BRI ini ya, kalau teman-teman masuk, sebenarnya Bank BRI ini salah satu saham big bank yang sangat potensial ya teman-teman. Ya cuman memang untuk profitnya supaya maksimal ya teman-teman masuknya di harga bawah ya, jangan sampai di harga pucuk. Tapi walaupun harga pucuk sebenarnya nggak masalah juga, ya tinggal nunggu waktu aja, dia pasti naik gitu. Jadi saham bank termasuk ini ya BRI, kemudian BCA, Bank Mandiri, BNI, itu saham big bank yang pantas untuk di hold jangka panjang, dan itu ya pasti naik teman-teman, pasti naik walaupun harga sahamnya naik turun ya. Nah kalau BRI ini kita lihat memang kemarin sempat menyentuh 6.300 kemudian turun ya, jadi turun. Terus ini kita lihat isunya terdekat itu 14 Maret bagi dividen 235, ini besar, termasuk besar ya. Dari sektor perbankan ini termasuk besar, dibagi dengan harga sahamnya sekarang 6125, 3,8% ya kalau belinya di harga sekarang. Tapi kalau teman-teman belinya di harga 1 tahun yang lalu di 4.600 ya, berarti 235 dibagi 4.600 ya 5% ya, lumayan. Dengan dividen 5%, terus harga sahamnya juga naik dari 4.600 ke 6125 dibagi 4.600, harga sahamnya naik 33%, masih tambah lagi dividen 5%, itu hampir 38%. Ini cuan lebar nih teman-teman yang pegang saham BRI 1 tahun yang lalu ya. Nah kita cek nih, 1 tahun yang lalu itu harganya naik turun nggak? Naik turun teman-teman. Jadi di bulan, kalau teman-teman masuknya di bulan ini ya, Januari, itu lebih rendah lagi, itu di bawah 4.400 ya. Jadi kelihatannya harga sekarang tinggi ya teman-teman, tinggi ya, tapi dengan potensi dividen yang 235 ini udah lumayan ya. Ini naik ya, memang dia wajar naik karena mendekati pembagian dividen, walaupun sudah turun dari pucuk ya. Ini turun dari pucuk karena yang beli di harga bawah ini udah ambil take profit teman-teman, karena udah cuannya lumayan nih, dari 5275 nih ya, kalau 3 bulan yang lalu masuk ya, 6125 dikurangi 5275, udah 850 poin teman-teman, dibagi 5275, udah 16% ya dari kalau masuk 3 bulan yang lalu, berarti di bulan Desember. Wih, apalagi kalau masuk di bulan November, udah besar banget ini. Nah jadi ini take profit biasa ya, nanti mungkin sampai nanti mendekati dividennya di 13 Maret ya. Hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 5 ya. Jadi 9 hari lagi, 8 hari lagi ini dapat dividen. Nah nanti biasanya setelah dividen turun, sahamnya turun. Coba kita cek dividennya BRI ini, biasanya setelah bagian dividen turunnya berapa? Dividennya tahun lalu tuh tanggal 24 Maret 2023. 24 Maret 2023. Coba cek nih ya.
Ini ya teman, 24 Maret 2023. Ini 21 Maret. Terus X date-nya ini turunnya cuma sedikit nih ya teman-teman. 4920, 4720, 200 poin. Habis itu naik lagi. Jadi kalau mau masuk sekarang pun tidak masalah ya. Walaupun ini ada potensi untuk turun ya, tapi karena dia mendekati dividen ini paling kalau turun pun ya masih di sekitar 6 ribuan lah, 6.000. Iya, 6 ribuan lah. Ini masih worth it ya. Karena walaupun dia sudah mulai turun dari puncak, tapi dia kan dengan menunggu cuman berapa hari sudah dapat dividen 200 poin ya, lumayan ya. 235 poin ya, hampir 3,8%. Ini kan lumayan. Kalau secara MACD coba cek. Ya, ini memang turun ya. Mulai turun. Oscillator turun, stokastik bagus nih, udah mulai ada pantulan. Nah, ini dia tembus masih di bawah, di atas MA20. Jadi masih di atas 6.000 tuh masih aman teman-teman. Jadi bisa masuk nih ya. Rekomendasinya juga buy dan strong buy. Jadi boleh masuk nih Bank BRI. Dan kalau teman-teman udah nggak mau mikirin naik turunnya saham, ya udah beli aja nih saham BRI ini, jangka panjang tetap bagus teman-teman. Nanti begitu dapat dividen silahkan mau teman-teman belikan lagi sahamnya BRI atau dibelikan saham yang lain yang biar untuk diversifikasi ya nggak masalah. Jadi kalau teman-teman mau tenang itu ya memang beli saham-saham yang sektor perbankan ya, yang big bank ini. Kemudian Bank Mandiri ya, Bank Mandiri masih sell nih, masih lanjut turun, tapi ini dia sudah turunnya udah lumayan dalam juga ya. Dari 7.400 ini udah turun 7.400 poin. Bollingernya coba. Iya, terus ini coba, ini isunya apa terdekat nih? Bank Mandiri. 27 Maret. Ini ini juga dividennya lumayan nih teman-teman Bank Mandiri ini. Berapa ini kira-kira? Udah ada berita belum nih ya? Cek. Bank Mandiri, dividennya Bank Mandiri itu berapa ya? Dividen Bank Mandiri. 7 Maret. Berarti besok Kamis dia baru ini dengan perkiraan pembagian dividen senilai 181 ya. Ini BCA ya, yang Bank Mandiri mana? Bank Mandiri nih perkiraannya 280. 280. Kalau 280 dibagi harganya ini berapa nih? 7025. 3,9%, hampir sama ya dengan Bank BRI. Tapi kalau teman-teman belinya di sini 4850. Wih, keren ya. 280 dibagi 48 berapa ini? 4850. 5,7%, besar. Dan ini nanti rupsnya itu tanggal hari Kamis, berarti
pembagian dividennya mungkin sekitar akhir Maret ya teman-teman. Jadi akhir Maret. Nah ini tahun kemarin 529 ini karena belum stock split. Ini kan sekarang sudah stock split ya. 1:2. Rupsnya 7 Maret, jadi perkiraan mungkin akhir Maret dividennya. Jadi secara ini memang isunya bagus ini Bank Mandiri dan BRI. Kalau mau masuk juga nggak masalah ini sebenarnya. Walaupun ini sudah trennya mulai turun, tapi jangka panjang tetap bagus ini naik terus nih ya. Jadi lebih baik fokus di nambah jumlah muatan ya, jumlah lotnya itu ditambah aja terus. Nah, sehingga nanti dividen berikutnya lebih besar lagi. Terus BRIS sekarang BRIS ini kalau teman-teman suka bank syariah ya, satu tahun juga naiknya lumayan, tapi 3 tahun hampir sama, 5 tahun juga naik tinggi, karena ini sempat ada isu ini loh di akhir 2021 ini sampai harganya melejit 3.400 ini kan. Ini nggak tahu ini digoreng sampai segitu. Kemudian naik turun terus di 2023 awal di 1.200 pas 1.100 ya. Sekarang sudah naik 2 kali lipat. Ini menarik juga, cuman nggak tahu nih dividennya ada nggak. Dividennya kecil sayang ini teman-teman. Jadi dividennya kecil, rupnya kapan nih? Jadi ini BRIS nggak ada isu dividen teman-teman. Jadi kalau mau masuk ya cuman mengharap capital gain. Nah ini posisinya di sini ya. Coba cek secara teknikal ya BRIS coba. Ada potensi untuk mantul nih BRIS. Tapi sayang MACD-nya ini ya. Tapi udah ada hijau dikit nih, udah lumayan ini. Masih di atas MA5, di atas MA20 ini masih bagus. Nah, ini rekomendasi nih. Spekulasi buy boleh nih untuk BRIS. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi saham, jangan hanya mengandalkan rumor atau isu atau perasaan saja ya. Jadi berinvestasilah secara smart ya, pilih saham-saham yang fundamentalnya bagus, harga sahamnya juga naik, syukur-syukur bagi dividen. Udah ini pilihan yang tepat ya. Terus fokus saja. Ketika kita sudah milih suatu saham, fokus menambah jumlah muatan. Jangan nggak usah trading, nggak usah. Nanti malah habis ya dana kita, tahu-tahu habis. Fokus saja ya, punya dana berapa masukin, apalagi pas harga diskon ya tuh masuk. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.